Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki. Oke Mas Bro, untuk kali ini saya ingin bercerita kalau hari ini itu saya mendapatkan kasus yang sama seperti kemarin-kemarin ketika saya di lapangan, yaitu kepala aki mobil bisa sampai patah Mas Bro. Ini penyebabnya apa dan akibatnya apa? Dan secara di lapangan saya itu menemui kasus ini itu pada pengguna truk ya, atau dump truck ya, sekelas truk yang bermuatan, dan kasus ini penyebabnya itu sama dan sering terjadi. Untuk itu bagi kalian yang pengendara truk bermuatan, hindari beberapa yang ingin saya sampaikan ke kalian semua tentang aki kendaraan bermotor, supaya kepala aki kalian itu tidak sampai patah seperti yang ada di lapangan dan seperti apa yang saya temui. Seperti ini contohnya. Seperti ini Mas Bro, contoh yang saya temui di lapangan. Kebanyakan kepala akinya itu ada yang keropos, patah, dan banyak sekali kasusnya. Yang jelas kepala aki ini sudah tidak ada fungsinya kalau patah ya Mas Bro. Ini yang saya temui, saya turunkan dulu. Kalau sudah terjadi kasus seperti ini solusinya bisa kalian cor ya, cor pull namanya. Kemudian bisa kalian lengketkan ini kepala aki yang saya ambil, yang sudah tidak terpakai itu saya ambil kepalanya, kemudian dikasihkan timah yang bagian ini, dan ini juga dikasih timah, nanti dilem pakai solder seperti ini, dilengketkan. Itu juga bisa memakai metode sistem lem yang memakai kepala aki yang lain gitu Mas Bro, seperti ini. Dan cara seperti ini sudah saya buatkan konten di video sebelumnya Mas Bro, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Dan kenapa penyebabnya bisa patah atau keropos seperti ini Mas Bro, sebenarnya kuncinya berada di kepala aki ini Mas Bro. Kok kepala aki, nepel aki Mas Bro. Ini buat kalian yang pengguna truk-truk itu atau truk bermuatan, kalau kalian memasang aki, pastikan nepelnya ini bisa kalian rapatkan serapat-rapatnya, jangan sampai goyang Mas Bro, karena memang tenaga yang diperlukan oleh aki itu untuk menyalakan mesin truk itu sangat besar. Makanya takutnya kalau nepel ini longgar atau masih nggak bisa rapat, nanti dampaknya akan keropos seperti ini karena percikan api atau percikan listrik yang keluar dari kepala aki ini Mas Bro. Jadi kalau listrik itu keluar, kalau kondisi nepelnya ini masih longgar, ini nanti timbul percikan-percikan yang keluar dari kepala aki. Dan kasus seperti itu bisa menimbulkan kepala aki ini menjadi keropos Mas Bro. Ini ya. Ini kalau sudah keropos seperti ini, kepala aki ini atau fungsi aki ini tidak bisa bekerja secara maksimal dengan menyalurkan energi listrik yang akan dikeluarkan untuk menyalakan mesin mobil kalian. Jadi seperti itu Mas Bro. Kemudian nomor 2, kalau bisa apabila nepel aki kalian itu kotor, yang namanya muatan kan tidak lepas dari debu, pasir, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa kalian bersihkan Mas Bro ya, jangan sampai kotor, jangan sampai korosi, jangan sampai keluar seperti serbuk putihnya Mas Bro, karena itu bisa menyebabkan keroposnya kepala aki seperti ini. Itu juga bisa menimbulkan percikan-percikan. Kita juga nggak tahu ya kadar kotoran atau kadar pasir itu kan salah satu bentuk konduktor yang bisa menyalurkan energi listrik ya. Nggak tahu kenapa yang saya temui seperti itu. Jadi kalau semisal pasir itu tiba-tiba menumpuk di sini kemudian menempel di bodi kendaraan, itu juga bisa menyebabkan kepala aki ini keropos karena dampak dari terhubungnya kotoran-kotoran yang ada di kepala aki positif itu menempel di bodi kendaraan kalian. Jadi itu salah satu faktor penyebab yang menyebabkan kepala aki kalian itu keropos, kerowak, dan rusak seperti ini, sehingga mengganggu kinerja aki yang sedang kalian gunakan Mas Bro. Kemudian faktor selanjutnya yang saya temui dan jarang dialami oleh teman-teman, ya sebenarnya pernah, cuman jarang ya, itu pengunci aki kalian itu tidak bisa mengunci dengan rapat sehingga aki itu bergeser dan menimbulkan percikan api dari semisal ini ya, analoginya ini.
gambarannya. Kalau pengunci kalian tuh nggak rapet, otomatis kan ini geser-geser gitu kan, geser kanan kiri akibat kalian melaju terlalu kenceng atau akibat jalannya memang kurang rata, sehingga menyebabkan aki kalian itu goyang kanan kiri gitu Mas Bro. Dan nanti takutnya itu kepala aki ini menempel di masa atau bodi kendaraan kalian, entah itu melalui pengunci aki yang nggak bisa rapat kemudian gerak-gerak, atau mungkin karena faktor terlalu keras guncangannya sehingga kepala aki positifnya itu menempel di bodi kendaraan kalian. Jadi itu juga bisa menyebabkan kepala aki itu rusak seperti ini dan juga sampai parah seperti ini. Ini tuh ceritanya awal mulanya itu kepala akinya rusak kemudian dicor dan tiba-tiba patah kembali karena dari faktor guncangan-guncangan dan beban yang diberikan oleh aki terlalu berat sehingga menyebabkan kepala aki ini terlalu panas dan lempengan atau sambungan cornya itu patah Mas Bro. Nah, jadi solusinya bagaimana Mas Bro? Solusinya kita lem kembali Mas Bro ya. Ini. Nah, apakah maksimal? Ya kita usahakan secara maksimal, cuman penggunaannya jangan sampai terjadi lagi sesuai faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan sampai kalian lalai ya Mas Bro. Jadi seperti itu. Sebenarnya apa ya? Ya kita tetap kita upayakan supaya aki ini bisa dikembalikan, bisa dikembalikan. Bisa difungsikan kembali ya. Tetap saya usahakan. Jadi buat kalian pengguna mobil atau truk bermuatan, pastikan rawatlah aki kalian supaya tidak terjadi seperti ini, karena memang kita lihat nominal untuk membeli aki juga lumayan kan untuk harganya. Jadi rawat betul-betul dan pastikan diteliti secara betul-betul ya ketika kalian ingin menggunakan unit kendaraan yang ingin kalian gunakan gitu. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, supaya teman-teman itu bisa mengerti penyebabnya apa, faktornya apa, kemudian kerugian yang kalian dapatkan itu seperti apa gitu kan. Jadi itu yang bisa saya bantu, solusi buat kalian semua, dan bisa menjaga-jaga supaya hal ini tidak terjadi pada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam strum dan salam otomotif, sukses selalu buat kalian semua.